Titrimetri. Titrimetri dikenal juga sebagai titrasi, yaitu metode analisis kimia kuantitatif yang umumnya digunakan untuk menentukan konsentrasi dari suatu analit yang telah diketahui. Oleh karena itu, pengukuran volume memainkan peran kunci dalam titrasi. Metode ini dikenal juga dengan analisis volumetri. Reaksi disebut juga sebagai titer atau titerator adalah larutan standar yang telah dipersiapkan. Titer dengan konsentrasi dan volume yang telah diketahui bereaksi dengan larutan analit atau titeran untuk menentukan konsentrasinya. Volume titer yang bereaksi disebut volume titrasi. Jenis-jenis titrasi. Terdapat berbagai macam titrasi dengan prosedur dan tujuan yang berbeda. Jenis paling umum titrasi kualitatif adalah titrasi asam basa dan titrasi redoks. Yang pertama, titrasi asam basa. Titrasi asam basa bergantung pada netralisasi antara asam dan basa ketika dicampur dalam larutan. Selain sampel, indikator pH yang sesuai ditambahkan ke dalam bejana titrasi merefleksikan tentang pH pada titik ekuivalen. Indikator asam basa menunjukkan titik akhir titrasi dengan perubahan warna. Titik akhir dan titik ekuivalen tidak persis sama karena titik ekuivalen ditentukan secara stoikiometri reaksi, sementara titik akhir hanyalah perubahan warna indikator. Yang kedua, titrasi redoks. Titrasi redoks berdasarkan reduksi oksidasi antara oksidator dan reduktor. Suatu potensiometer atau indikator redoks biasanya digunakan untuk menentukan titik akhir titrasi. Misalnya, ketika salah satu konstituennya adalah kalium dikromat. Perubahan warna larutan dari jingga ke hijau tidak jelas. Oleh karenanya, perlu digunakan suatu indikator seperti natrium 5 sampel yang mengandung spesies yang saling mengintervensi panjang gelombang analit. Yang ketiga, titrasi kompleksometri. Titrasi kompleksometri berdasarkan pada pembentukan kompleks antara analit dan titer. Secara umum, mereka memerlukan indikator kompleksometri khusus yang membentuk kompleks lemah dengan analit. Contoh paling umum adalah penggunaan indikator amilum untuk meningkatkan sensitivitas titrasi iodometri. Kompleks biru gelam, amilium, iodium, dan iodida menjadi lebih jelas daripadanya iodium saja. Indikator kompleksometri lainnya adalah eriochrome black tea untuk titrasi ion kalsium dan magnesium, dan senyawa penghelat ETA digunakan untuk mentitrasi ion logam dalam larutan. Titrasi potensial zeta. Titrasi potensial zeta adalah titrasi yang titik akhirnya dimonitor menggunakan potensial zeta, bukan menggunakan indikator. Untuk menentukan karakteristik sistem heterogen seperti koloid, salah satu penggunaannya adalah untuk menentukan titik isoelektrik ketika muatan permukaan menjadi nol, yang diperoleh dengan mengubah pH atau penambahan surfaktan. Penggunaan lainnya adalah penentuan dosis optimum untuk flokulasi atau stabilisasi. Asal adalah suatu bentuk titrasi biologi yang digunakan untuk menentukan konsentrasi virus atau bakteri. Contohnya, titrasi khusus antara lain: bagian pertama, titrasi asam basa, yaitu bagian A dalam biodiesel, limbah minyak sayur, EN, waste vegetable oil, WVO, harus dinetralkan sebelum suatu tumpak diproses lebih lanjut. Bagian B, nilai asam, yaitu massa dalam miligram kalium hidroksida KOH yang diperlukan untuk mentitrasikan lengkap suatu asam dalam 1 gram sampel. Contohnya, penentuan kandungan asam lemak bebas. Bagian C,
nilai saponifikasi yaitu massa dalam miligram KOH yang dibutuhkan untuk mensaponifikasi asam lemak dalam 1 gram sampel. Bagian 2. Titrasi redoks. Bagian A. Uji Winkler. Untuk oksigen terlarut digunakan untuk menentukan konsentrasi oksigen dalam air. Oksigen dalam sampel air direduksi menggunakan mangan 2 sulfat yang bereaksi dengan kalium iodida menghasilkan iodium. Iodium yang dibebaskan profesional terhadap oksigen dalam sampel, oleh karenanya konsentrasi oksigen ditentukan dengan titrasi redoks. Iodium dengan tiosulfat menggunakan indikator amilium. Bagian B. Vitamin C. Dikenal juga sebagai asam askorbat. Vitamin C merupakan reduktor kuat. Konsentrasinya dapat diidentifikasi dengan mudah ketika dititrasi dengan kuat.